Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Anissa Marianti dari kelas 2 APJKR dengan NPM 21106310700012. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Ina Rahayu Purnamaningsi, SPD MPD, dengan materi perkembangan manusia humanistik. Oke, sebelum memaparkan materi lebih jauh, mungkin saya akan menjelaskan tentang pengertian dari humanistik terlebih dahulu. Bahwasannya humanistik adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada aktualisasi diri manusia. Selanjutnya ada prinsip belajar secara humanistik. Yang pertama itu ada hasrat untuk belajar. Ini dibuktikan dengan tingginya rasa ingin tahu seorang anak pada saat diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua ada belajar yang berarti. Anak akan cepat mengingat pelajaran yang diberikan jika itu mempunyai arti yang membuat ia senang dalam belajar. Yang ketiga, ada belajar tanpa ancaman. Proses belajar akan berjalan lancar jika murid nyaman dengan seorang guru yang mengajar, tanpa melakukan ancaman yang tidak disukai oleh murid tersebut. Dan yang keempat, ada belajar atas inisiatif sendiri. Jika seorang murid sudah menyenangi materi pelajarannya dan menyenangi guru yang mengajar, ia akan berusaha untuk belajar atas inisiatifnya sendiri tanpa harus disuruh untuk belajar. Yang kelima ada belajar dan perubahan. Belajar yang paling bermanfaat adalah belajar tentang proses belajar hingga mencapai sebuah perubahan yang signifikan. Selanjutnya ada pengaplikasian dalam proses pembelajaran secara humanistik. Yang pertama ada open education atau pendidikan terbuka. Pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Guru hanya berperan sebagai pembimbing atau pendamping. Ciri utama dari proses ini adalah murid bekerja secara individual atau dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya yang kedua ada comparative learning atau belajar secara komparatif. Komparatif merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan prestasi murid. Adapun dalam prakteknya belajar komparatif memiliki 3 karakteristik, yaitu murid belajar dalam tim-tim belajar yang kecil. Yang kedua, murid didorong untuk saling membantu dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik dan melakukan secara berkelompok. Yang ketiga, murid diberi imbalan atau hadiah atas dasar prestasi kelompoknya. Selanjutnya yang ketiga ada independent learning atau pembelajaran secara mandiri. Pembelajaran mandiri adalah proses pembelajaran yang menuntut murid menjadi subjek yang harus merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Proses ini tidak bergantung pada subjek maupun metode instruksional, melainkan kepada siapa yang belajar, mencakup siapa yang memutuskan tentang apa yang akan dipelajari, siapa yang harus mempelajari suatu hal, metode dan sumber apa saja yang akan digunakan, dan bagaimana cara mengukur keberhasilan upaya belajar yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yang keempat ada student-centered learning atau belajar yang terpusat pada siswa. Student-centered learning atau disingkat SCL merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri, serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Dengan SCL, peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, mengembangkan sistem dukungan sosial untuk pembelajaran mereka, mampu memilih gaya belajar yang paling efektif yang diharapkan menjadi lifelong learner dan memiliki jiwa entrepreneur.
Sama seperti model sebelumnya, SCL banyak diterapkan dalam sistem pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Sekian materi dari saya tentang perkembangan manusia secara humanistik. Adapun kesimpulannya, teori belajar humanistik adalah suatu teori pembelajaran yang mempelajari bagaimana cara memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya sendiri. Terima kasih.